warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agung Ramadhani dari UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 2 jaringan komputer, yaitu menggunakan CMD ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuka CMD yaitu command prompt. Nah, di sini untuk pertama kita menggunakan perintah cd ya, seperti ini. CD ini digunakan singkatan dari change directory yang berfungsi untuk berpindah-pindah folder ya. Kita pindah ke app data ya. Tadi kita berada di directory 0, kemudian kita pindah ke directory data. Oke. Nah, titik 2 ini untuk kembali ke directory sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu CLS. Nah, CLS digunakan untuk membersihkan layar command promptnya ya. Kemudian CLS seperti ini. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan singkatan dari detail ya dari CLS, yaitu clear the screen. Kita bisa menggunakan seperti ini. Kemudian di sini untuk melihat detail-detail dari atribut yang ada di directory tersebut ya. Nah, ya seperti ini keterangannya. Oke. Nah, kalau dir, nah ini tanpa tanda tanya, yaitu untuk melihat jenis directory-nya. Oke. Kemudian ada ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk melihat jaringan internet, apakah ada jaringan internet di laptop kita atau tidak ya, seperti ini. Nah, kebetulan saya menggunakan jaringan wifi ya untuk saat ini. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Kemudian kita ip. ipconfig ini fungsinya juga sama, nah namun dia lebih detail dari sebelumnya ya. Nah, ini bisa kita lihat. Kita fokus ke sini. Ini yang ipconfig, dia cuma seperti ini, ada beberapa tampilan, singkat lah tampilannya. Kemudian yang di ipconfig all kita cek. Nah, di sini warehouse run adapter, dia terbaca untuk drivernya, terus alamat MAC dari driver tersebut, kemudian subnet MAC-nya ini, terus DHCP kelihatan, terus list octane, list expired-nya juga kelihatan. Oke, lebih detail dari ipconfig sih sebenarnya. Kemudian untuk ipconfig garis miring tanda tanya digunakan untuk melihat perintah-perintah yang ada selanjutnya ya. Kemudian ini ipconfig release, ini kita lihat IP-nya tadi ya. Kemudian ipconfig release digunakan untuk menghapus alamat IP yang sudah ada di laptop ya. Nah, ini kita lihat tadi ada alamat IP-nya ya, kemudian kita rilis untuk alamat IP di wireless LAN-nya sudah hilang. Nah, kemudian kita gunakan ipconfig renew. Nah, ipconfig renew ini digunakan untuk memperbarui alamat IP yang hilang tadi. Nah, atau kalau alamat IP-nya bisa berubah, bisa tetap. Ya, kita sebut saja untuk merefresh, seperti itu aja ya. Kemudian IP
dari DNS. Nah, IP config display DNS di sini untuk menampilkan ini ya, history DNS yang pernah kita akses di laptop atau komputer yang kita gunakan ya. Nah, di sini rekordannya atau history. Nah, kemudian selanjutnya ada IP config DNS. HP config flash DNS di sini digunakan untuk remove cheats yang ada di DNS komputer ya. Kemudian DNS IP register DNS di sini berguna untuk mendaftarkan alamat DNS yang baru. Kemudian ada perintah ping. Kebetulan saya tadi kan sudah connect ke jaringan ya, kita coba ping ke website ini. Kita coba ping ke alamat website Wix dan hasilnya seperti ini, reply. Nah, tandanya tersambung ke jaringan ini, tersambung secara internet ya. Coba kita lihat tersambung secara jaringan modem di sini. Kita coba di sini tersambung juga secara jaringan lokal ya, tanpa internet. Dia di sini 1254 tersambung. Oke. Kemudian kita menggunakan netstart. Nah, netstart di sini berfungsi untuk menampilkan protokol yang digunakan, terus alamat IP, terus statusnya. Nah, untuk tampilan di sini agak lama ya, karena butuh waktu, tidak seperti perintah-perintah sebelumnya yang langsung secara instan ya. Di sini ada delaynya. Kalau sudah muncul tampilan directory berarti tandanya sudah selesai ya. Nah, ini koneksi yang aktif yang sedang digunakan. Ini counter laptop saya dan ini tujuan IP-nya. Oke. Kemudian selanjutnya itu reset. Kita coba reset ke alamat IP. Reset di sini digunakan untuk melihat jalur yang digunakan untuk menuju alamat website. Di sini saya mencoba melakukan pengetesan menggunakan wix.com ya. Untuk reset lumayan menunggu waktu ya, karena dia masih proses dari awal sampai akhir, yaitu tujuan ke alamat begini ya. Ketika resetnya sudah selesai, nah dia akan komplit. Di sini untuk maksimal trace-nya ada 30 dan di sini kita cuma perlu 19.
jalur untuk menuju ke wix.com ini. Kemudian ada page ini fungsinya sama dengan Beresford dan juga sama dengan ping, yaitu digunakan untuk melacak jalur dan pengetesan koneksi. Nah, kita coba. Nah, di sini juga ada keterangan maksimal 30 rupiah. Nah, di sini juga lumayan lama untuk menunggunya ya, jadi harus sabar. Di sini sudah kelihatan ya, dia terlihat untuk jalurnya dan status koneksinya ya. Kemudian kita menggunakan NSLookup di sini untuk ini ya, kita pengecekan websitenya, dia websitenya aktif atau nonaktif, dan kita bisa mengecek untuk alamat IP-nya ya. Kita gunakan nslookup.wix.com, dia statusnya aktif dan ada di alamat ini ya. Oke. Kemudian ada NetEssa. Nah, untuk NetEssa ini kita perlu masuk terlebih dahulu ya. Nah, fungsi dari NetEssa sendiri ini kita bisa melakukan pengecekan, setting atau perubahan konfigurasi di laptop kita ya. Contohnya saya ini untuk perintah-perintah yang ada di NetEssa ya. Kita ambil contoh untuk VLAN aja ya. Seperti di sini saya mengetikkan ini ya, VLAN show interface sesuai ini komennya. Nah, mana ya tadi ini. Nah, kita bisa melihat detail dari WLAN-nya ya, WLAN yang sedang WLAN yang ada di laptop atau komputer. Nah, ini ada statusnya seperti dia connect kemana, terus MAC address-nya berapa, drivernya apa, terus dia kecepatannya berapa. Nah, untuk keluar dari NetEssa kita tinggal ketikkan exit. Ini sudah keluar ya. Kemudian ada route. Nah, route ini digunakan untuk pengecekan ini ya, routing atau jalur yang ada di laptop kita ya, untuk apa namanya, kita berinternet ya. Nah, ini ada data interface yang ada di laptop, kemudian ada tabel route untuk kita berinternet ya. Ini untuk jalur-jalurnya, ini untuk ini untuk detail IP-nya. Nah, ini untuk rootnya, ini sama aja sih, yang ini untuk versi 6 dan ini untuk versi 4 nya. Nah, oke. Kemudian yang terakhir yaitu net net. Nah, net di sini berguna untuk pengecekan ya detail di laptop kita. Kita coba
user. Nah, ini di sini terlihat yang di laptop ada user, administrator, dan zero. Contoh lagi, nah ini akun yang sudah ada ya. Nah, cukup sekian video praktek untuk tugas 2 jaringan komputer. Saya Tri Agung Romadoni. Ada kurang dan salahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.